Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berjumpa dalam kajian ilmu di Ramadan pada hari yang ke-8, yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas terkait tentang akhlak malu. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmah, nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Shalawat teriring salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabiuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa berupaya untuk istiqamah mencontoh, menjalankan sunnah-sunnah beliau. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Sikap malu mesti ada di dalam diri setiap muslim dan muslimah. Mengapa? Karena sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, Al-imanu bid'un wa sab'una bid'un wa sittuna syu'bah fa'adluha qaulul la ilaha illallah wa aznaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Yang artinya, iman itu bercabang 70 lebih atau 60 lebih. Yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu termasuk cabang dari iman. Dari hadis Nabi ini kita bisa mempelajari bahwa al-haya, sikap malu ini, ketika kita tambatkan di dalam hati dan perilaku kita sehari-hari, maka seorang muslim akan lebih terjaga dari sikap-sikap yang dia lakukan untuk melanggar larangan-larangan Allah. Sebagai contoh, ketika al-haya tertambat di dalam hati kita, maka kata-kata kotor, kata-kata hina yang bisa keluar dari lisan kita, terlebih ketika kita dalam kondisi tertekan, dalam kondisi terpojok, dalam kondisi yang diliputi rasa amarah, ini akan bisa mengendalikan kata-kata kotor dan keji yang akan keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena muslim akan bersandar dan melihat bahwa ketika mengeluarkan kata-kata tersebut akan luntur sikap hayanya, akan luntur sikap malunya, di mana sikap malu ini merupakan bagian cabang dari keimanan. Banyak kita jumpai ketika kita sedang berkendara atau berlalu lintas, di mana saling menyalip, saling mendahului di antara para pengendara. Kita sudah berada pada trek atau jalur yang benar, sementara pengendara yang lain melakukan suatu pelanggaran yang bahkan membuat kita hampir celaka. Terkadang secara terpintas dan terlontar kita mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas. Ketika al-haya berada pada diri kita, maka akan menjadi pengontrol untuk kita tidak mengeluarkan kata-kata yang hina tersebut. Ini sebagai contoh. Dalam salah satu hadisnya yang lain, Nabi kita mengatakan, al-haya'u la ya'ti bil khair. Sikap malu itu tidak akan mendatangkan sesuatu illal khair, kecuali kebaikan.
Yang kedua, sikap yang kita bisa terapkan ketika al-haya tertambatkan pada hati kita adalah kita tidak akan berani melakukan pengambilan hak orang lain yang di dalamnya tidak ada hak kita. Ini menjadi fenomena yang sekarang sulit untuk kita dapati. Bukan berarti tidak ada, tapi sulit untuk kita dapati. Di mana seseorang ketika berada dalam satu situasi, bahkan kesempatan yang sangat-sangat terbuka lebar untuk bisa mengambil hak orang lain yang bukan haknya, itu banyak dilakukan. Sebagai contoh, seorang pemimpin yang diberikan kekuasaan untuk mengelola anggaran, misalkan bantuan untuk masyarakat, bantuan untuk orang lain, sekarang nih, bantuan untuk korban banjir misalkan. Ada saja yang mengambil hak yang seharusnya diberikan kepada para korban tersebut, tetapi diambil sebagian untuk dirinya sendiri, untuk kepentingannya sendiri. Contoh yang paling gamblang adalah kasus korupsi. Masya Allah, keuangan yang seharusnya untuk masyarakat luas, untuk membangun jalan-jalan yang rusak, untuk membangun gedung-gedung sekolah yang rusak, ternyata dimanipulasi dan diambil hak rakyat untuk kepentingan diri sendiri ataupun kelompoknya. Ini tidak lagi muncul sikap haya pada diri orang-orang yang melakukan tersebut. Jadi Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan bahwa sikap haya itu amat sangat penting tertambatkan pada diri setiap muslim. Karena tadi ketika muncul sikap haya akan menjadi unsur pengontrol bagi kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sikap haya pun bisa mendorong kepada kita untuk lebih malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita hendak melanggar aturan-aturan Allah, kita merasa yakin bahwa Allah selalu mengawasi, selalu mengamati gerak langkah kita. Kita malu untuk melakukan perbuatan yang Allah telah larang. Sikap haya pun bisa mendorong kita lebih peduli terhadap orang lain dan lebih peduli terhadap hal-hal yang ada pada diri kita. Sebagai contoh, sikap haya mendorong kita lebih peduli pada diri kita adalah dalam mengenakan pakaian. Seorang muslim, dia akan malu ketika mengenakan pakaian yang membuka auratnya. Mana batasan aurat seorang muslim? Dari pusar hingga lutut. Dia tetap jaga batasan tersebut. Walaupun itu banyak kita lihat seorang muslim yang memakai pakaian di atas lutut, bahkan bertelanjang dada, keluar dari rumah tanpa memiliki sikap haya. Ayo kita rubah sikap-sikap yang kurang baik ini, karena ketika ini terjadi, maka sikap haya belum tertambatkan pada diri kita. Kita pernah mendengar dalam kajian mungkin, Ustadz mengatakan Nabi Musa alaihissalam, di mana pada saat itu beliau sedang mandi, kemudian bajunya diambil dan terlihatlah aurat dia. Kemudian dia mengejar orang yang mengambil baju tersebut. Kenapa? Dia sangat malu ketika auratnya itu terlihat oleh orang lain. Terlebih seorang muslimah, di mana aurat mesti tertutup dari seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jadilah muslimah yang betul-betul menjaga aurat. Karena sekali lagi, ketika kita tidak memiliki sikap haya, maka apa-apa yang Allah larang, apa-apa yang Allah telah perintahkan untuk kita meninggalkannya, kita tidak akan pernah malu untuk melakukannya. Na'udzubillah. Terlebih tadi Nabi kita sudah mengatakan dalam hadisnya, tidak ada yang didatangkan dari sikap haya kecuali kebaikan. Marilah kita tumbuhkan sikap haya dalam kebiasaan kita sehari-hari, dalam kebiasaan keseharian kita. Karena sekali lagi, sikap haya ini penting dan mesti ada dalam diri setiap muslim.
Dan insya Allah ketika kita memunculkan sikap haya, pertama, sikap haya dalam kita tidak mengambil hak orang lain, sikap haya dalam kita berpakaian, dan sikap haya dalam kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul kita terapkan, maka kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat ketika kita praktikkan dan kita aplikasikan. Jika ada yang kurang tepat, mohon dibukakan pintu maaf. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.